Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Sidang Majelis Umum PBB kembali berlangsung di markas PBB di New York. Indonesia kembali diwakili Menlu RI Retno Marsudi yang segera diangkat menjadi utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air. Sementara Joe Biden memberikan pidato terakhirnya sebagai Presiden Amerika Serikat dalam forum ini. Berikut laporan Randy Wijaksana dari VOA. Dalam pidatonya dalam sesi debat umum sidang Majelis Umum PBB, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengangkat kembali pentingnya pendekatan multilateralisme untuk menuntaskan berbagai persoalan dunia. Things can get better. We should never forget that. I've seen that throughout my career. Pidato ini adalah yang terakhir bagi Biden yang memutuskan tak lagi mencalonkan diri dalam Pilpres AS pada 5 November. Ia pun mendapat sambutan yang hangat. Reestablishing norms, reestablishing alliances, reestablishing, America's role in the world. There is a lot of affection for him out there in most nations. Of course, there's a few where there is not. Satu sumber ketidakpuasan terhadap pemerintahan Biden adalah kebijakan Amerika Serikat terkait perang Israel-Hamas, perang yang belakangan meluas ke Lebanon dengan serangan terhadap kelompok Hezbollah. Full-scale war is not in anyone's interest. Even if the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible. In fact, it remains the only path to lasting security to allow the residents from both countries to return to their homes and the border safely. Meluasnya konflik ke Lebanon sebelumnya juga diangkat Sekjen PBB saat membuka sesi debat umum. Lebanon is at the brink. The people of Lebanon, the people of Israel, and the people of the world cannot afford Lebanon to become another Gaza. Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas memberi pidato pada hari Kamis waktu New York, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mundur dari jadwal semula dan memberikan pidato pada hari Jumat. Perang Israel-Hamas masih memecah belah negara-negara anggota PBB bahkan menjelang 1 tahun sejak serangan Hamas pada 7 Oktober. Dewan Keamanan yang berkali-kali gagal menyepakati resolusi terkait Gaza akhirnya berhasil menyepakati 4 resolusi yang berbeda. Terakhir pada bulan Juni menyepakati dukungan terhadap segeranya terjadi gencatan senjata, pengembalian seluruh sandera oleh Hamas, dan juga penekanan terhadap solusi 2 negara. Kepada VOA, Menlu Republik Indonesia Retno Marsudi meminta Amerika Serikat dan Dewan Keamanan bertindak lebih tegas. Kita tahu Amerika sudah berusaha juga untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi we need more dari Amerika Serikat agar krisis ini betul-betul dapat dihentikan. Dan terutama kalau kita tetap sama. Dewan Keamanan PBB melihat sebuah atau bukan sebuah lagi, serangkaian kekejaman yang terus dilakukan, mosok sih Dewan Keamanan PBB tidak dapat melakukan sesuatu. Menlu RI akan berbicara di depan sesi debat umum Sabtu waktu New York. Di sela hari pertama sesi debat umum, Menlu mengadakan serangkaian pertemuan termasuk dengan perwakilan Bank Dunia serta Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia, Cindy McCain. Dari markas PBB di New York, Randy Wijaksana dan tim VOA. Pemirsa, sekitar 870.000 imigran dinaturalisasi menjadi warga negara Amerika Serikat selama tahun fiskal 2023 dan semuanya harus menjalani ujian kewarganegaraan. Bila ujian yang sama diberikan pada warga negara Amerika Serikat kelahiran Amerika Serikat, maka sebagian besar takkan lulus. Perkembangan ini mencemaskan pengajar dan politisi. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Sebuah ruang kelas di University of South Carolina Beaufort memberikan pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa yang semuanya terlahir sebagai warga negara Amerika Serikat. Mereka diminta menjawab serangkaian pertanyaan, mirip pertanyaan ujian naturalisasi yang diberikan kepada warga imigran. Hasilnya dari 30 mahasiswa hanya 7 yang lulus ujian. Yang berarti bila saja mereka tak lahir di Amerika, maka mereka gagal menjalani proses naturalisasi. They have no idea, how many senators there are in the United States. That every state is equal, and there's 100 senators. They have no idea how many House members there are. Audra adalah salah satu mahasiswa tahun pertama yang gagal dalam ujian dan hanya benar menjawab 3 pertanyaan. It was definitely harder than I thought it was going to be, and stuff I had to remember from a few years ago.
Berapa lama masa jabatan seorang senator? Berapa lama bagi anggota DPR? Siapa senator mewakili negara bagian Anda dan siapa gubernur negara bagian Anda? Menurut Kevin Dopf, hanya sekitar sepertiga mahasiswa kelahiran Amerika yang bisa menjawab semuanya. And it awakens them, hopefully, that they have some work to do in this area. I don't think we've done a good job in education preparing them for the challenges of the United States democracy. Di North Carolina, yang berbatasan dengan South Carolina, Jameson Broggie adalah seorang marinir AS yang ikut merancang sebuah peraturan daerah mewajibkan pendidikan kewarganegaraan di kampus-kampus negara bagian tersebut. Because we're a country not based on like ethnicity or races, based on certain principles, what that requires is that people have to know those principles. You learn how to be an American. Tapi setelah lolos di Dewan Negara Bagian North Carolina, perda ini mandek di Senat Negara Bagian. Penolakan datang dari sebagian pengajar yang menekankan independensi akademisi. Learning is sort of the one thing that it's kind of our lane. We know what works in ways that sometimes someone outside of higher ed may not know. Some want to politicize this. That's also why we don't think it should be in the legislature. University of North Carolina lalu bekerja sama dengan sejumlah universitas lainnya guna membuat kurikulum sendiri yang memberi pengajaran kewarganegaraan. Sementara universitas di sejumlah negara bagian lainnya termasuk Arizona dan Indiana telah memasukkan kewarganegaraan dalam kurikulum mereka dengan formula dan metode pengajaran masing-masing. Survei terbaru oleh sebuah pusat studi di bawah University of Pennsylvania menemukan bahwa sepertiga responden tidak bisa menyebutkan ketiga cabang pemerintahan dalam trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan hanya sekitar 55 hingga 56% yang mengetahui partai mana yang menguasai Senat dan DPR AS. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, untuk menciptakan situasi agar tetap kondusif di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Polda Sulteng memperpanjang operasi Madagoraya tahap 3 hingga 30 September 2024 mendatang. Informasinya hadir usai jeda berikut ini.